Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iyamsaskallah bidurrin fala kasifa lahu illa huwa wa iyuridka bi khairi fala radda li fadli yusibu bihi may yasa min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Hadirin rekan-rekan jamaah rahimakumullah, mari kita teruskan kajian di minggu ini. Kita mencoba mengangkat materi yang mudah-mudahan materi ini menjadikan motivasi dalam mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang pasti di dalam kehidupan ini, menjalankan aktivitas hidup ini, kita akan menemui berbagai kejadian. Di antaranya kejadian siang dan malam, kejadian gelap dengan terang, suka dan duka itu selalu silih berganti. Itulah pasangan di antara kejadian-kejadian. Oleh karena itu, di dalam materi ini akan mencoba membahas yaitu tentang suka dan duka. Bagaimana kita mensiasati suka dan duka yang menghampiri ke dalam kehidupan kita ini. Karena hakikinya itu semua datang dari Allah. Itu semua hakikinya sudah kehendak dan ridho Allah. Karena tidak ada satu kejadian apapun yang terjadi di alam jagat raya ini, baik yang menyangkut manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, lautan, gunung, bumi, dan lain sebagainya, itu hakikinya karena kehendak dan ridho Allah. Maka jika seandainya itu menghampiri kita, tidak ada satu kata kecuali wa ufawwidu amri ilallah, masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kembalikan kepada Allah. Kita sebagai manusia yang tidak daya dan upaya, tidak mampu berbuat apa-apa kecuali hakikinya karena Allah. Maka tadi di buku Nimah dikatakan wa iyamsaskallah bidurrin fala kasifa lahu illa huwa. Jika Allah memberikan satu kemudaratan,
sesuatu persoalan yang terjadi pada diri kita hakikinya daripada Allah, maka tidak ada yang mampu menyelesaikannya illa huwa, kecuali Dia. Wa yuridka bi khair, jika Allah berhendak memberikan kebaikan kepada kita, fala radda li fadli yusibu bihi may yasha, maka tidak ada yang mampu menghalangi itu sepia. Allah akan berikan itu kepada orang-orang yang dikehendaki Allah, may yasha. Siapakah may yasha itu? Ini yang perlu kita ketahui. Dalam kehidupan ini, kita kembali bahwa suka dan duka pasti hadir di tengah-tengah kita. Namun upaya untuk mensiasatinya, bagaimana kalau suka itu hadir di dalam kehidupan kita, itu pun tidak bisa berdiam diri. Karena bisa jadi suka yang kita raih hari ini bisa membawa malapetaka, bisa. Dan suka yang sekarang bisa membawa berkah, bisa, tergantung kita mensiasatinya. Maka di dalam mensiasati, tatkala suka itu datang, tidak ada kata lain, tasakur, bersyukurlah kepada karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sesuatu kebahagiaan. Apa arti syukur? Syukur dua pengertian. Yang pertama, syukur itu mengikat karunia nikmat yang ada hingga tidak bisa terlepas. Jadi jangan sampai terlepas. Kita ikat dengan syukur karunia nikmat yang sudah hadir. Lalu yang kedua, syukur itu memancing sesuatu yang belum hadir agar bisa hadir dengan pancingan syukur. Maka kalau syukur menjadi pancingan dan mengikat, maka benar pantas kata Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Kata Allah, barang siapa yang mampu mensyukuri kepada karunia nikmat sekecil apapun yang telah aku berikan kepadamu, lalu engkau mensyukurinya, maka Allah berjanji, Allah akan berikan tambahan karunia nikmat dari nikmat-nikmat yang telah ada. Subhanallah. Tapi jangan terlena. Ayat itu meneruskan, wala in kafartum inna adabi lasadid. Kalaulah kita, di mana kita mendapatkan satu karunia dari Allah, kita tidak mampu mensyukurinya, maka yang ada adab. Karena tidak syukur bisa jadi terlepas nikmat yang ada, bahkan dicabut dari nikmat-nikmat yang sebelum Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bencana yang ada akhirnya. Namun itulah memang aneka ragam kehidupan. Tapi kita sebagai manusia yang tidak lepas, yang tidak luput dari atas segala kesalahan, dengan kita pegangan
Allahur Rahmanur Rahim. Allah Maha Rahman dan Rahim. Masih banyak jalan menuju Roma. Asal yang penting kita mau berupaya dan berusaha semaksimal sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, baik secara lahiriah ataupun hakikiah. Insya Allah tidak ada persoalan yang tidak terselesaikan. Allah membuat suatu penyakit, maka Allah siapkan obatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana menyikapi kepada persoalan duka? Duka itu ada dua pengertiannya. Yang pertama, bisa jadi duka yang kita rasakan hari ini adalah merupakan satu ujian dari Allah, lalu harus bagaimana kita mensiasatinya. Atau bisa jadi duka yang kita terima, yang menghampiri kehidupan kita itu bisa jadi teguran, lalu bagaimana mensiasatinya. Kalaulah itu sebagai ujian dari Allah, kitanya sudah berbuat baik, kitanya sudah artinya segala sesuatunya, namun memang itu kehendak Allah dan takdir Allah yang tidak bisa kita pungkiri. Tidak ada kata lain, bersabar dan bersabar, karena Allah punya maksud tujuan yang tidak diketahui oleh kita. Tapi yang paling penting, bagaimana kalau seandainya apa yang kita hadapi, duka yang kita hadapi itu merupakan satu teguran, bagaimana kita menyikapinya? Maka tidak ada kata lain, bertafakurlah. Tafakuri kejadian itu. Mencoba menintrospeksi, flashback ke belakang. Ada apa di belakang sehingga hari ini terjadi sesuatu masalah dalam hidupan kita? Karena bisa jadi bencana yang terjadi itu mungkin karena ulah kita sendiri. Sebagaimana dicontohkan pada baginda Nabiullah Adam alaihissalam pada saat itu, sedang hidup-hidupnya nyaman di tempat yang serba ada, dengan fasilitas yang tercukupi. Tapi hanya satu, garis bawahi, hanya satu kesalahan. Dia tidak mentaati kepada aturan Allah. Bayangkan, satu, dilempar dari surganya Allah ke dunia yang panah, gelap gulita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bagaimana? Bagaikan orang yang serba mewah, serba ada, lalu tersandung, habis semuanya, sehingga menjadi orang yang terhina. Itulah yang terjadi. Itu tadi, Allah Maha Rahman dan Maha Rahim tidak akan membiarkan umatnya dalam bencana yang berkepanjangan. Akhirnya Allah yang Rahman memberikan petunjuknya kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, di mana datang petunjukku, maka itulah, ikuti petunjuk itu. Kalaulah kalian, maka
Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, di mana kamu mampu mengikuti petunjukku, maka insya Allah la haupun alaihim walahum yahjanun. Tidak akan ada lagi kesedihan, tidak akan ada lagi ketakutan. Semua Allah berikan jalan keluarnya. Makanya untuk menyikapi persoalan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Mana yang harus kita perhatikan agar terjadi sebuah perubahan dalam hidup kita? Yang sakit menjadi sembuh, yang tidak ada menjadi ada, yang hilang menjadi ketemu. Apa itu adalah perubahan? Bagaimana kata Allah untuk kita bisa sampai kepada satu perubahan? Allah berfirman di dalam Al-Quran, walladzina amanu wa amilus solihah. Iman, tapi diwujudkan dalam perbuatan amal. Bukan hanya iman terucap, tapi tanpa realisasi. Iman yang harus ada bukti dan fakta dengan amal yang berlandaskan kepada ilmu. Maka tadi iman, ilmu. Mana ilmunya? Wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Kamu yakin kepada sesuatu yang Allah turunkan kepada baginda Rasul Muhammad. Apa yang Allah turunkan? Tiada lain kecuali Al-Quran. Kau yakin kepada Al-Quran? Quran sebagai imam, kita sebagai makmum. Bagaimana Quran berbuat, maka kita sebagai makmum ikut bagaimana Al-Quran. Kalau dalam sholat, imam sujud, maka makmum ikut sujud. Imam ruku, maka makmum ikut ruku. Di sanalah kita, karena Quran adalah sebagai imam kita, ikut bagaimana kata Al-Quran. Karena jelas, yakin akan ketemu. Allah mencarikan solusinya di dalam Al-Quran. Kata Allah, wa nunajjilu minal Quran ma huwa shifa. Allah turunkan Al-Quran, tidak ada lain kecuali aku menjadikan sebagai obat buat mengatasi segala persoalan yang terjadi kepada kita semua sebagai hamba-Nya. Oleh karena itu, teruskan kita berjuang mempelajari, memperdalam ilmu agama melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Dan insya Allah kita akan menemukan titik terang dalam menyelesaikan persoalan nanti. Insya Allah, mudah-mudahan di minggu yang akan datang ini materi akan tetap mengangkat persoalan yang ada di hadapan kita. Kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, bisa bertemu kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.